Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan salah satu pimpin doa yang punya sampah di ini dulu, dibersihkan di tempat sampah dulu. Ada nggak sampahnya? Kalau nggak ada. Oke, nggak ada. Salah satu pimpin doa, Mbak. Salah satu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kita mulai ya. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Semua masuk? Masuk semua. Ada yang nggak masuk atau masuk? Ayo, dicek dulu. Ada yang nggak masuk. Berapa? 1, 2, 3. Sakit semua atau izin? Oke, ya, oke. Nah, selanjutnya karena pembelajaran kemarin babnya apa, Mbak? Energi terbarukan. Oke, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, tentang pemanasan global, kita mulai dengan asesmen awal ya. Asesmen awalnya silahkan dibuka tabnya, dikeluarkan dulu yang belum dikeluarkan tabnya. Boleh dibuka di menti.com, habis itu masukkan passcode ini, atau boleh Ustadzah kirimkan di link grup kelas ya. Lewat Ustadzah kirimkan di grup kelas. Nah, boleh klik di link itu atau boleh menti.com, habis itu masukin passcode. Sudah? Ya, silahkan dikerjakan untuk asesmen awal kita hari ini. Oke. Udah, submit. Wah, nggak ada yang sedih nih. Semua bahagia kan? Ada yang? Ayo lagi, udah? Sudah? Sampai terakhir ya? Oke, kalau udah terakhir udah? Udah semua? Oke, kita lihat ya. Lihat yang ini, wah sedihnya dikit ya. Oke, biasa aja. Oke, sedih ngelihat pemanasan global. Oke, ya. Ya, oke, terima kasih ya teman-teman. Hari ini udah mengisi asesmen awal kita non kognitif. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Biar nanti kita tahu setelah pembelajaran seperti apa. Silahkan dibuka link di grup kelas yang soal pretest saya kirimkan ya, yang di soal pretest yang uji pemanasan global. Silahkan diklik ya, silahkan dikerjakan.
Ditulis nama lengkap ya, Mbak. Silakan ditulis nama lengkap. Udah, silahkan dikerjakan mandiri biar tahu kemampuannya. Sudah, ada yang udah selesai? Belum. Tes nggak apa-apa, diklik aja nggak apa. Diklik sesuai pemahaman sebelum kita belajar. Sudah? Udah ya? Sudah sampai submit? Hilma udah? Pretest ya, ini hanya pretest. Udah. Udah, Ja? Udah? Sudah, Mas. Ayo. Iya. Jangan lupa ditulis nama yang belum dikasih. Nyuwun kawigatosan jam kaping 3 bar Udah? kawiwitan. Saatnya jam ketiga. Sudah ya? Udah semua? Pretest loh, pretest. Sudah? Oke, terima kasih. Sekarang yang belum ada? Semua udah? Ini sudah pas, semua udah kan? Oke, terima kasih. Silakan ditutup tabnya. Apa yang tadi? Sudah kan submit. Nah, sekarang ditutup. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang energi ya. Kita udah tahu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Di mana ternyata energi terbarukan itu memang harus diadakan sebenarnya ya. Karena kita tahu energi terbarukan ada sumbernya matahari, kemudian apa kemarin? Air, habis itu angin. Terus apa? Ya, nuklir, boleh ya. Itu ya. Nah, nanti dari situ kita akan pindah ke bab selanjutnya, yaitu pemanasan global. Dimana ketika nanti ada pemanasan global, nah bisa kalian hubungkan dengan energi yang kemarin kita pelajari ya. Entah nanti mau dihubungkan seperti apa nanti setelah pembelajaran sekalian ya. Oke, nah kemudian sebenarnya butuh nggak energi kita itu? Butuh. Kalau kenapa kita kemarin membahas awalnya fosil, energi fosil dari batu bara ya, ingat kemarin. Nah, itu sangat menguntungkan apa merugikan sebenarnya? Menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Batu bara. Makanya butuh alternatif energi baru, yaitu energi terbarukan ya. Karena oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nanti kita akan belajar pemanasan global. Dari mulai tujuannya adalah mengidentifikasi apa itu pemanasan global. Kemudian yang kedua adalah kita akan memprediksi penyebab pemanasan global. Nanti apa aja pemanasan global itu apa aja. Nah, kemudian selain memprediksi pemanasan global, nanti kalian juga harus bisa sampai menganalisisnya ya, menganalisis data dari data pemanasan global, penyebab pemanasan global yang dihubungkan dengan emisi karbon. Kemudian sampai ke ide menciptakan bagaimana penyelesaian pemanasan global tadi, dampak dari pemanasan global itu. Nah, oke, sekarang kita mulai dengan biar kita nggak tadi kan ada yang sedih gitu ya. Kita game sebentar ya sebelum kita mulai ya. Sebelum Ustazah bagiin LKPD dan nanti menyajikan masalah, sebelum dapat masalah kita games dulu. Silakan berdiri dulu yuk, berdiri dulu. Berdiri, habis itu melingkar besar ya.
Melingkar besar boleh. Melingkar besar. Ya, seperti ini. Ya, oke. Boleh. Lingkaran besar, oke. Lonjong terus. Yo, lonjong. Bapak, oke. Ayo siapa yang di tengah? Oke, udah. Kita games tepuk nyamuk ya namanya. Jadi nanti kalau Ustazah, kalian kalau tepuk nyamuk gimana? Nah, oke, sekarang nanti gini ya. Jadi nepuknya gini. Kalau gini kan biasa. Sekarang jadi gini. Nah, kalau depan berarti depan sini. Coba kalau samping, kalau kanan berarti mana kanan? Kanan. Kiri. Baby shark. Oke, kita mulai ini dulu ya. Tepuknya, ya, percobaan dulu. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk diri sendiri. Tepuk nyamuk depan. Tepuk nyamuk kiri. Oke, sekarang meningkat. Coba mulai lagi ya. Kalau kalian tepuk, kalau Ustazah bilang ngomong tepuk nyamuk kanan, berarti mana nempuknya kemana? Kanan. Nah, tapi gimana caranya ini nggak kena temennya? Maksudnya? Kan ke kanan. Nah, kan kalian nepuk temennya kanan. Sekarang ganti. Oh. Kau berdekatan. Din, gini Din. Apa? Seperti ini. Bukan. Gimana, Us? Misal Ustazah bilang tepuk nyamuk kanan gitu ke sini. Nah, ini kamu itu menghindari gitu. Ini loh yang sini. Gini. Ininya gini. Iya. Kalian menghindar. Kalian menghindar. Contoh. Gimana? Kalau kena duduk ya, Us. Ya, oke kalau. Oke gitu ya. Bisa nggak? Kan kanan ini hindarin ke sini. Kalau kiri gini. Ini ya patokannya kanan kirinya ini ya. Kanan teman kanan dan teman kiri. Kalau tepuk nyamuk kanan berarti teman kanan. Kalau tepuk nyamuk kiri berarti tepuk nyamuk teman kiri gitu ya. Oh, kiri ya. Oh ya, biar nggak bingung. Tapi ini ya bisa. Terus gimana nepuknya? Kiri? Jangan. Nah, gimana? Kita mulai ya. Oh ya. Ini sih. Aku menang. tepuk nyamuk kanan. Ulang mulai ya. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Yang kena keluar. Ayo yang kena keluar. Ayo cepat keluar. Ayo keluar. Percobaan dulu ya udah tadi percobaan sekarang ulang. Ya Allah Ais ya oke yo. Udah ya mulai ya. Tangannya gini aja deh, susah. Kenapa sih ya? Yo tepuk nyamuk kanan. Jangan makanya Us ini apa ininya Us? Iya dua-duanya. Saya kena, saya Duduk ya kena. Yo cepet tepuk nyamuk kiri. Gimana kalau tepuknya? Kena. Jangan dekat saya lah, jangan saya lah. Nanti terkena. Dia menghindar teh. Ya. Ayo tepuk. Tepuk nyamuk kanan. Ayo yang sisanya ke depan ada nggak? Ayo.
semua. Ada yang enggak? Ada yang enggak? Berarti pemenangnya dia. Yeay. Oke. Oke, sekarang tadi ya seperti yang sudah sampaikan di alur tujuan tadi. Coba sekarang kalian sampaikan kondisi lingkungan sekitar kita seperti apa hari. Kalau kita nggak pakai AC, kira-kira kita ngerasain apa? Panas. Berpolusi. Terus apa lagi? Sumuk karena panas, apa bedanya ya? Yes. Kalau apa lagi? Ada lagi? Nggak ada? Kering apanya? Tumbuhannya kering. Kalau pas hujan kayak gini ngerasa masih panas nggak kadang? Harusnya kalau hujan itu harusnya rasanya apa? Oke. Bentar ini dulu sih. Kualitas udara DKI Jakarta dan sejumlah wilayah yang mengkhawatirkan. Saat ini kualitas udara Jakarta dan 4 wilayah lain yakni Tangerang Selatan. Silahkan diamati ya video ini. Air quality index kelima daerah tersebut berada di atas 150 alias tidak sehat. Kualitas udara DKI Jakarta dan sejumlah wilayah yang mengkhawatirkan. Nih kalau siapa yang mau tinggal di Jakarta atau sudah ada yang tinggal di Jakarta, panas. Di zona merah. Air quality index kelima daerah tersebut berada di atas 150 alias tidak sehat. Khusus DKI Jakarta, kadar polutan udara yang berukuran sangat kecil atau disebut PM2,5 telah berwarna ungu. Hal tersebut menunjukkan polusi di DKI memasuki level awan alias sangat tidak sehat. Sederet artis tanah air bersuara terkait dengan kualitas udara di ibu kota yang dianggap kian parah setiap harinya. Salah satunya cuitan komposer ADMS yang mengeluhkan kualitas udara Jakarta yang buruk, bahkan sampai meminta pertolongan pada Presiden Joko Widodo. Penyanyi Raisa dan Chef Renata juga mengeluhkan kondisi yang sama. Duh, fokusnya jangan ini loh ya. Nanti masalahnya Raisa, waduh. Berada di peringkat keempat sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia menurut situs IKM. Warga pun mengeluhkan mulai sesak nafas. Sejauh ini sih untuk tidak ya, mungkin lebih ke batuk-batuk. Aku sih buat kesehatan bahaya, takutnya jadi flu, buat bernapas juga kan. Terus sama kalau untuk perempuan tuh jadi jerawatan gitu. Nggak salah. Sebaiknya kalau seperti ini ya gimana ya, harapan pemerintah supaya udara nih, kualitas udara diperbaiki lagi. Mungkin untuk masyarakat ya harus pakai masker. Berdasarkan kualitas udara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kondisi polusi udara Jakarta saat ini telah 15,6 kali lipat di atas pedoman aman kualitas udara dunia. Kini warga menunggu langkah pemerintah untuk membersihkan polusi agar bisa menghirup udara dengan lega. Detik Iwan mengabarkan. Satu lagi ya biar agak terbuka, ada masalah di sini. Tahu nggak sih, akhir-akhir ini suhu bumi terasa lumayan panas dari biasanya. Itu terjadi karena adanya perubahan iklim ekstrim loh. Hal ini berdasarkan seluruh negara di dunia. Alfungsi lahan dan hutan mendominasi adanya emisi karbon. Baik aktivitas menanam hutan untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian maupun untuk bahan bakar seperti di Amerika Serikat, Rusia, dan China. Bahkan negara hutan hujan tropis seperti Indonesia dan Brazil mengalami deforestasi sejak akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, kira-kira Indonesia masuk nggak ya dalam kategori negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia? Yuk simak, di urutan pertama yakni Amerika Serikat. Coba lihat datanya. China, Rusia, Brazil, Indonesia. Di manakah kita? India, Inggris, Jepang, dan terakhir Kanada.
Oke. Dari video tadi menemukan masalah nggak? Oke. Kira-kira ada yang mau nyampein? Sudah nemukin masalah apa kira-kira? Opini atau boleh beropini, boleh berhipotesa dari tadi video yang ditampilkan. Ada yang mau menyampaikan? Ada nggak? Ayo, siapa? Siapa? Ciara mau? Ya, saya mau. Jadi Indonesia tadi itu termasuk urutan yang penyumbang karbon gitu ya, Us. Berarti udara di Indonesia ini memang sudah kurang bersih, tidak bersih akibat polusi udara. Nah, harapan aja ya Us ke depannya, karena saya masih sekolah. Jadi mungkin kita mengurangi kendaraan pribadi, lebih menggunakan kendaraan umum seperti itu, dan menanam pohon hijau-hijau seperti itu saja mungkin. Oke, ada lagi Ciara? Nggak ada? Tidak ada Us. Selain Ciara? Ais, siapa? Cal? Kalau menurut saya ya Ustazah, tadi kan banyak warga Jakarta yang mengeluh kalau misalnya udaranya tidak sehat. Tapi banyak juga dari mereka yang masih pakai kendaraan bermotor yang berlebihan, padahal mungkin pemerintah udah nyediain MRT, bis, dan sebaiknya mereka mengurangi kendaraan agar polusinya juga berkurang. Oke, berarti nemu masalah ya di sini ya. Oke, nanti silahkan dari masalah ini Ustazah akan bagi menjadi beberapa kelompok. Ini berapa jumlahnya Mbak? Sini? Ada yang nggak masuk ya? Oke. Oke, Ustazah bagi ya. Kita tunggu. Oke, sekarang dari sini silahkan membagi kelompok, boleh sesuai dengan kelompok ya, yang Ustazah kirimkan di grup, nggak apa-apa ya, PDF-nya. Silahkan, boleh terserah mau di sini, mau di bawah atau di atas, terserah. Kita di sini aja. Sini aja. Di bawah nggak apa-apa, ini di Kita coba aja. Ini di grup. udah. Hil, bantuin dong setiap kelompok satu dikasih. Ini, udah semua. Nanti akan dapat LKPD. Minta tolong Hil, dibantu setiap kelompok satu. Sudah. Maksudnya 2 lembar. Oh, 2. Oh, iya 2. Loh. Ya, itu. Iya 2, ya benar. Bener. Udah. Nah, tadi kan udah dapat masalah nih ya. Nah, silahkan nanti kalian tuangkan di LKPD. Kasih Hil ya. Kok 5. Nah, silahkan berdiskusi, boleh digunakan tabnya ya. Langsung ya. Masalah yang ditemukan tadi silahkan dicurahkan di LKPD seperti yang ada di pertanyaan. Udara, apa sih? Polusi. Yang disebabkan oleh transportasi. Ya. Polusi udara tinggi di Jakarta.
disebabkan karena kendaraan yang terlalu penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih. Menyebabkan disebabkan karena polusi dari kendaraan. penggunaan kendaraan Ini juga nggak sih kayak polusi itu. pabrik-pabrik juga bisa nggak sih? Iya tadi kan disebutkan Silakan identifikasi permasalahannya ya. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ada dua. Ini, secara umum efek rumah kaca diartikan sebagai gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Terutama karbon dioksida. Oh iya, karbon dioksida, gas metana, banyak. Apa aja? Proses naiknya suhu. Yang disebabkan Oke ya. Proses naik Silakan diidentifikasi terus dirumuskan. Silakan ya. yuk. Kalian ngomong ke tulis. Menyebabkan yang disebabkan ayo cari dihasilkan. Kan punya tab. ya udah iya. Mana tab yang lokal? Di coklat. Aku lo beda sendiri. Efek rumah kaca itu bisa membuat efek rumah kaca jadi lebih panas ya. Suhu bumi meningkat. Efek rumah kaca perubahan komposisi atmosfer. Lanjut ya, bisa ke pertanyaan selanjutnya kalau sudah. uap air. Ini apa? Uap air. Uap air. Matahari tetap berada di bumi. Kalau menipis itu kayak Ya sama aja. ya sama aja. Sinar matahari. Gas-gas yang berkontribusi terhadap Udah dirumusin. Terus tetap berada. Iya. Ya lanjut. Nah, aku mikir itu. Biar Iya. Tidak lengkap nggak sih? karbon dioksida. Tidak dapat dipantulkan secara sempurna. Dipantulkan dengan secara dapat dipantulkan secara sempurna. Dapat dipantulkan secara sempurna. Koma keluar atmosfer. Keluar atmosfer. Aku ngecek banget. Keluar atmosfer. Ya, aku bukan anak TK ya. Ya, terus apa lagi nih? Gas-gas yang berkontribusi terhadap efek perubahan. Gas yang berkontribusi. Apa ini? AC. Gasnya namanya apa? Bukan AC-nya.
Nih. Karbon dioksida. Aku mau tulis. Nih, tutupin tabku bintang. Tak tolong. Tab apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Buka Tulisinnya kurung CO2. Apa? Kita biar dapat nilai tambahan. Karbon dioksida, CO2. Terus belerang dioksida. Nitrogen monoksida. Udah teridentifikasi. Nitrogen monoksida. No. Ini scan dulu, Bos. Terus nitrogen dioksida. Mana Dok? Ini di scan. Ini di scan dulu. Ini kamu buka ini. Boleh buka ini, boleh buka yang lain. Itu salah satu sumber aja. Oh gitu. Pakai scan boleh, pakai link boleh yang di. Scan aja. Ya. Dan Bentar. Biar. Wah, oke guys. Mbak ulangi scan-nya ulangi. Scan-nya ulangi. Prediksinya kemana sih penyebabnya? Itu manusia. Jejak karbon dalam kehidupan. Baca dulu soalnya. Apa saja yang dimaksud jejak karbon berdasarkan informasi bacaan di bawah? Yang dibahas jejak karbon adalah sel karbon Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas Gimana? Udah sampai ke merumuskan. apa? emisi Sudah, yang 3. Enggak, 3 aja udah. gas emisi Dimaksud jejak karbon berdasarkan Apa? Oke, ini aku aja. emisi yang dihasilkan emisi biasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan Jaringannya real. ya udah kayak gini Ya. Nih. Bisa. Bisa. Udah clear. Wah, jaringan. Kamu berangkat jembrang gimana? Bisa ya? Dibaca, sekarang baca dulu. Boleh pakai sumber lain ya, Mbak? Ya, Boleh pakai sumber lain. Mana besarin ininya nih? Sudah ada sedikit pencerahan nggak dari situ? Nah, yuk, nih baca. Kementerian ISDM Republik Indonesia Badan Kum. Jejak karbon. Jejak karbon. Apa yang dimaksud jejak Apa sih dia karbon? nanya apa? Apa Apa saja yang dimaksud jejak karbon berdasarkan informasi bacaan? Jejak karbon adalah Udah. jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan Iya. dari berbagai kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Udah, sini. Coba apa? Jumlah karbon atau gas emisi Oke. Udah. yang dihasilkan dari berbagai Kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. pada kurun Ya. udah. Saya. Apa? Masa cuma itu sih? Apa saja? Yang di karbon berarti ini cuma jelasin jejak karbon doang. Iya, apa saja yang dimaksud jejak karbon? Ya udah. Udah. Itu aja. Sumber-sumber kontributor jejak karbon sebutkan. Sumber-sumber kontributor.
jejak karbon ini masa sih ini? Ya, oke, gantian. Oke. Masa sih ini? Ini bukan. Coba baca. Penggunaan ini kan. Kayaknya sampai 3 Sudah? sumbernya jejak karbon. Sumber ini berarti Ini loh. disebabkan aktivitas Yang sudah sampai menghitung jejak karbon, silahkan ini ya, itu per pribadi masing-masing ya. Nanti kalian jumlahkan setiap kelompok berapa. apanya Kan itu nanti muncul. Jadi pakai tab masing-masing, jadi kamu punya kamu sendiri, nanti hasilnya sendiri-sendiri. Oh, ya. Nah, nanti Ini kalian tulis, misal berapa, 5 berapa semua tulisnya? di ini nanti di sini. Oh, yang ini. Oh. Oh ya. Ini kita tulis dulu yang Yang ini dulu. Penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar atau tak baca ini. Tak bacain ya. ya. Gantian ya. Ya, gantian. Penggunaan kendaraan yang menggunakan Nafisa sama saya bisa. Iya. Silahkan. Nggak apa-apa Mbak. Karena kalau kurang konsumsi dan Sudah sampai aktivitas berapa ini? transportasi jalan secara umum. Oh iya. Nanti ini ya, dihitung per orang ya. Jadi semua ngitung, habis itu ditulis. antara kita jalan kaki dan naik kendaraan pribadi. Ini cara menjalannya. Terserah. Sudah kalau semuanya mau gimana? Kan kita nggak pernah Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan nanti anak laju beda lagi. Oh, anak laju ada yang pakai bis, siapa tahu ada yang pakai mobil, diantar pakai mobil, terus siapa tahu naik motor kan beda-beda. Nanti ditulis hasilnya di situ ya Mbak per orang, habis itu dijumlahin kelompok ini kira-kira berapa. Terus nanti ditambah amarah berapa ini berapa? Jumlah itu kan terus data dulu kan amarah berapa? ya. Ya data dulu. Kayak kebutuhan kita berapa dari barang Nanti dulu belum. Amarah itu. Dia udah selesai. Ya. Ini toh yang mana yang dianu nanti? Ini. Pokoknya selesaiin yang rumah sama kendaraan. Tapi ini bisa diubah jadi Indonesia nggak usah? Aku nggak bisa Kalau aku emang bisa otomatis dari Google-nya ada ini. Nggak bisa, tergantung. Udah gini aja. Tergantung Kamu aja Indonesianya. Indonesianya. Iya, iya, iya. Aku bantu ya. Ya. Iya. Ukuran saya tinggal di Tinggalnya di mana? kita tinggal di mana sih? Iya rumah boleh lah. Anggap aja kamu di rumah aja, di rumah. Tunggal itu gimana maksudnya? Ayah ibu gitu. Sudah terpisah sama terlampir apa? Iya. Ya, yang terpisah salah satu aja wes, sama aja, hampir sama. Oh ini nih detected. Kan ini nggak mungkin kan apartemen sama itu. Ya kecuali kalau Wisma mau jadi apartemen sih ya. Harusnya tunggal yang terlampir. Kayaknya aku itu deh. Terpisah nggak sih kan kita? Oh iya terpisah. Terpisah. Iya terpisah kan kalian yang di Wisma terpisah gimana sih? Yang di Laju gitu. Maksudnya ukuran rumah, ukuran wisma kita berapa? Saja kalau rumahku tuh nggak lebar tapi panjang. Ya kan luasnya aja, itu luasnya ya. Berapa meter kali berapa meter? Itu luasnya. Ya, Wisma maksudnya ya kayak orangnya. Ini kan penduduk rumah itu kan bumi kan. iya. Tapi kan kalian udah milih ini. Kalau kalian ini apartemen loh. Kalau keluarga, kamu mau apartemen. Ini kan family, ini family. Kamu mau yang mana? Yang apartemen kecil itu, maksudnya apartemen bangunan apartemen yang di 2 sampai 4. Ada yang isinya 5. Kalian kan bukan orang Korea, tolong. Ini orang Indonesia. Oh ya, oke. Amin. Amin. Ada loh yang jadi dosen Korea.
Loh, bahasa Korea. Itu apa kendaraan listrik kamu enggak kan? Enggak, kosongin aja. Aku 3,9. Kecuali Bude kan pakai kendaraan listrik. Bedanya apa sih? Gak tahu Pak jelas. Ini kayak apa ini itu? Hitung sama jumlah wismanya aja lupa. Nanti per orang ya, Ndak? Ya, terus di jumlah gitu. Nah, terus dianalisa, oh ternyata setahun itu kita berapa. Ini no, kamu naik kereta enggak? Ini relnya di atas atau yang di bawah? Di bawah nggak ada kali, di bawah gitu. Bedanya yang tek sama di tek. Kamu kalau Wisma bukannya terpisah ya? Kamu kan bisa ya? Enggak. Yo, Ustazah ini pakainya yang ini apa yang ini? apa? Ini loh. Kan ini 6. Kok kamu nggak ada annually sih? Mana sih? Ini annual. Ini hariannya ini. Terus Ini kayak rincian-rinciannya gitu. enggak, ini tuh harusnya orang Asia itu segini. Lah kamu itu karbonmu tuh melebihi orang Asia. Batas rata-rata orang Asia itu penyumbang karbon segini. Lah kamu itu melebihi, maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Rel atas di atas tanah. Aku ngelewatin rel. Nah, kamu memang pakai kereta. Enggak Kamu sih, PP dari rumahmu. Kamu di Wisma loh. Ya. Kita kan jalan kaki jadi langsung. Ini apa nih? Ya enggak Luas. Enggak, kita nggak pakai sepeda, bahkan kita nggak pakai mobil. Kalau kenapa nggak ada jalan kaki, Us? Us, Ya enggak aja berarti. kamu perlu keadilan. Udah 0. Ini apa? Itu kalau kamu naik mobil, kalau nggak naik motor. Ini iya, terus ini bis. Oh, misalnya konsep ya. Kendaraannya tuh tenaganya listrik apa enggak? Enggak kok. Berarti nggak usah ditulis. Terus rata-rata jarak tempuh tahunan. Tahunan ya? Pokoknya sehari itu 13 kilo. Itu saja 10. Bagi Anda yang akan makan atau minum, kami ingatkan untuk senantiasa membaca basmalah. Ya udah, tulis aja 10,3. Emang ada? Kayaknya enggak deh. Gini aja. Ya udah 13 aja ya. Cari aman. Terus Sudah. penghematan bahan bakar. Sambil ada yang menghitung jumlah karbon, kalau udah silahkan diklik jurnalnya, Ustazah kirim. Kalau nggak bisa buka, dikirim di grup ya, yang jurnal. Jurnal itu ada data tabel ilmiahnya, nanti silahkan dilihat. Sini aku. Ustazah kirim ke grup ya. Jadi yang udah selesai menghitung karbon footprintnya Nih, pribadi, bisa membuka jurnalnya. 12. Saja. Ini gimana, Us? Yang ini. Kamu per kilometer rata-rata Aku berapa liter? 3,28. Kira-kira aja. Kalau enggak ya enggak, kamu jalan. Oh, aku tinggi sih. Laju meter. Oh laju toh? Oh bapak laju. Iya, Us. Oh ya Allah, salah aku berarti. Ini. Bukan ini toh? Yang mana sih? Yang ini apa yang ini, Us? Yang A. Ini annual itu harian nggak sih? Ini loh. Bukan yang harian Isu ini. annual carbon footprint. Nah ini perbandingan, compare dengan Asia. Nah kamu itu melebihi orang Asia itu harusnya cuma 2,78. Oh, berarti yang terus ini. Pakai yang atas. Ya kamu lah, kamu Yang ini ya yang udah. kamu. Benar. Padahal orang Asia segini. Gimana, Us? Kalau yang ini. Kamu 3,2. terbang nggak ke? Iya, seperti gawa pesawat tuh. Ini mah 3,28. Gimana ada? Beneran di total ini. Total kita semua 3,12. Kalau 5 orang berapa kira-kira? Aku apa 3,28. Terus kalian bisa bayangin kan kalau banyak orang itu kira-kira kita tambah sedikit atau tambah besar gitu. Sudah, terus dijumlahkan semuanya. Iya, hitung aja ya. Yuk sini kalkulator. First name. 3,12. Udah. Tambah 3, Yang udah selesai ini tambah sambil ngeklik jurnalnya ya.
yang udah selesai. Tambah Ustazah kirim di link grup di grup kelas. Buka ya Ustazah yang ini. 15,87. Tinggal ngisi. Kamu kan 15. perjalanan mingguan, kamu itu Les. naik kereta enggak kamu? Ya udah 0. Bener. Apa itu? Dis enggak. Strek rata-rata jarak tempuh tahunan kira-kira kamu berapa? Sehari berapa? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ini nggak sih? Ini nih. Di WA Ustazah tadi. Yang mana? Yang sama aja sih. kamu laju dua-duanya, emang? beda link aja. Oh iya, Ya wes, udah, tak kira kita Wisma. paling Ya berarti laju di searching berapa? Yang atas. Yang atas. Kilometernya nah, tinggal dikaliin aja. Kali Oh, bahasa 365. Inggris. Masya Allah. Ya, nih. Climate change issue. Berapa, Is? in the world is a problem. Oh ya Allah, kamu wes penyumbang gede. Bahasa Inggris semua. Kamu dianterin tiap hari. Rumuskan. Penyebab perubahan iklim. Penyebabnya. Ya. Rumahmu mana, Is? Sektor transportasi. Sektor Oh lah ya ada kayak gini. merupakan salah satu Dia mah 0 kok, masalahnya 0. Udah Pak. ini kan lagi dirumuskan. Oke. Sambil baca ini ya, data di jurnal. Yang udah sambil buka jurnal. Saya kirim di link. Cuma Searching dari sini ke rumahmu berapa kilo? Oh, kali 3. Misalnya di rumahmu ada apa umbul? Laju apa- ya. apa gitu. Wisma, dia Ya pura-pura Wisma. ada. Oh. Ya Wisma tulis Wisma aja. Tuh, dengerin. Dia nggak terima Wisma. Pengen laju. Kan tapi sehari nggak cuma cukup buat sekolah doang, Pak. Udah. Berarti bolak-balik berapa? Sekolah doang apa? Berarti kali 2. Kita sendiri. Enggak, sendiri 9. Boleh. Enggak. Itu terakhir kan? Aku pergi Boleh dari artikel tapi sendiri. Maksudnya kira-kira. aku 2000. Boleh kalau mau mbok tulisin dulu, habis itu langkahnya kamu sendiri boleh. Gimana? Iya. Apa? Yang rata-rata. Wisma baik Wisma. Yang ini aja, ini kan compare dengan orang Asia itu loh. Wah, kok 4, liane 3 loh. Waduh. Kamu ini hampir 2 kali lipatnya wah penyumbang karbon akeh mentok ya. Yang lain 3, loh. Oh berapa? Loh cuma 2,8, ini loh 4,6. Saya tuh nggak tahu. Wah, ya di searching dulu. Nggak boleh ngasal. Ya enggak, biar beneran. Berarti aku bolak-balik 6 kilo. 6 kilo sampai pergi. Ya udah 8 kilo. Semuanya 8 kilo kali setahun gitu. Oke, udah. Travel. Nanti dianalisa ini ya, jurnalnya udah dibuka dulu. Ya dari hasil karbon sama lihat jurnal, data jurnal, nanti kalian silahkan analisis ya. Nanti biar punya ide penyelesaian terkait ini dampak dari pemanasan global tadi, ya. Oke. Aisyah, kamu isi yang penghematan bahan bakar berapa? Kamu tuh ini tuh tahunan, Bu. Tahunan kok? Tahunan. Nah, ini tak 6 kali 365 coba kamu se rata-rata sehari aja deh itu berapa kilometer bensin yang kamu keluarin gitu loh. Kalau sudah, Apa toh? silahkan ini ya dibuat, boleh slide pakai Canva, boleh pakai Word, boleh pakai Prezi, boleh terserah. Ya tentang ini tadi. Yang kami diskusikan ya, Bos. Bentuk apa? Lagi paling enggak. Boleh terserah dalam bentuk PPT, boleh kan Canva gambar poster, boleh terserah. Boleh terserah. Produknya terserah ya hasilnya. Yang kayak kuning-kuning itu biar
Poster boleh, PPT juga boleh ya, terserah kalian paling bisa yang mana. Boleh apa aja, harus PPT atau harus Terserah. ada poster. Poster boleh, isinya tentang itu. Menganalisa tadi sesuai dengan ini. Berarti ini jawabannya ini diringkes gitu atau gimana? Yo, nanti yang penting ada endingnya, ide penyelesaian dampak pemanasan global. Kamu kan dari video tadi apa masalahnya, terus nanti diprediksi kamu bisa apa, terserah langkah-langkahnya nanti. Jadi ada problemnya apa, habis itu boleh teks banget sesuai dengan artikel, boleh terserah. Kalau enggak, kan penyebab banyak toh. Kamu mau milih satu boleh, kalau mau banyak dibahas juga boleh. Nah, habis itu ada ide penyelesaiannya juga boleh, pilih salah satu, boleh banyak sesuai dengan ini boleh. Boleh poster, boleh bentuk PPT gitu. Ini ya berarti. Boleh poster, boleh PPT ya. Kalista 2,95. Kamu? 3, Sesuai bawah. kemampuan aja, maunya poster boleh. Berapa? Boleh ringkasannya dari sesuai masalah tadi, sesuai dengan tujuan. Ada ide penyelesaian yang penting nanti. Boleh bentuk PPT, boleh mau jelasin boleh. Kalau yang penting nanti endingnya kan boleh poster, boleh, boleh terserah. Yuk kalau PPT ya PPT aja, nggak usah poster. Boleh poster. Cara menguranginya aja. Boleh. Tapi awalnya harus diawali dari penyebabnya dulu apa. Ya. Ini sama ini nggak sih? Ini tuh kan kalau ini tuh kan ini jumlah Harus memuat ini loh. Ini penyebabnya boleh Mbak ambil semua, boleh ambil satu, boleh terserah. Penyebab, habis itu nanti kamu harus ada datanya. Tadi kan udah ada datanya kan tadi, ini sama ini, berdasarkan ini nanti penyelesaiannya gimana, sama video tadi loh, video. Tapi ini lucu. Dia kayak ada mataharinya, ada bumi bakarnya, ada angin topannya, ada. mau tanya. Buat semuanya Bu. Gimana? Kan kalau misalnya yang ini itu kan apa namanya cuman rumah sama kayak makan gitu kan. Tapi kalau yang ini kan ditambah sama pendaratan. Nah kalau ini kan berarti kan kayak Rata-rata, iya ininya. berarti yang dipakai yang ini. Ini tuh partisi tapi dikompar dengan yang punya Asia. Yang dipakai yang atas ya bulat ya, yang bawah itu hanya compare. Ini aku pro nih, aku pro. Yang belakang udah. Habis ini kita ini ya, presentasi. Nanti kita pilih siapa duluan yang presentasi. Ayo, kirim dulu. Nah, udah itu sama sih nggak apa-apa. Udah masih mau tambahin Mawan. Iya. Oke. Kamu mau berapa? Kamu 5. Oke. Yo, kita mulai ya. Yang punya Nadia tadi. Saatnya jam 5 mulai. Ini menunggu di download. Tolonglah. Kita mulai ya. Oke. Ada yang bawa flash disk nggak? Nggak ada.
Oh ya udah, ini kan sinyalnya ini. Yang punya Nahda sama itu pinjam mana flash disk ya, Nduk? Oke. Kita mulai. Kita pilih ya, yang mana yang mau maju ke depan. Kita ada 6 kan tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Berapa? Oke. Yo, siapa yang akan duluan? Yeay, tim 2 yang mau presentasi duluan. Yo. Tim 2 siapa punya siapa? Udah ada kok tim 2. Teman-teman, minta perhatiannya sebentar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Yes. Oke, jadi perkenalkan kami dari kelompok 2 bakal presentasiin tentang apa itu global warming. Nah, yang pertama, itu apa sih jejak karbon? Jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Nah, jejak karbon itu dapat memberikan dampak negatif seperti kekeringan, cuaca ekstrim, bencana alam, serta perubahan produksi pada rantai makanan. Yang selanjutnya adalah sumber kontribusi jejak karbon. Ada beberapa contoh. Yang pertama, aktivitas kendaraan bermotor. Yang kedua, penggunaan lampu listrik. Dan yang terakhir, produksi makanan olahan. Yang kedua adalah efek rumah kaca. Proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Nah, terus apa saja sih gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca? Ada karbon dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorokarbon. Yang ketiga ada perubahan iklim. Beberapa contoh dari perubahan iklim yaitu penebangan hutan secara berlebihan. Yang kedua ada penggunaan kendaraan pribadi juga secara berlebihan, sama efek rumah kaca. Nah, setelah dijelaskan tentang alasan-alasan terjadinya global warming, yang terakhir itu tentang upaya mengatasi global warming. Yang pertama itu adalah kesepakatan internasional, yaitu Perjanjian Paris dan tujuan penurunan emisi. Jadi, apa sih itu Perjanjian Paris? Nah, Perjanjian Paris ini tuh salah satu isinya adalah berupaya membatasi kenaikan suhu global sampai di angka minimum 1,5 Celcius dan di bawah 2 Celcius untuk tingkat praindustri. Nah, Perjanjian Paris ini tuh ditetapkan di semua negara dan kemarin digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Kemudian secara individu ada juga sih beberapa hal-hal yang bisa dilakukan sama teman-teman untuk mengurangi upaya global warming. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan transportasi bermotor pribadi dan beralih ke transportasi umum. Terus yang kedua yaitu mengontrol pemakaian listrik seperti penggunaan AC, kipas angin, dan benda-benda listrik yang biasa kita pakai di rumah. Terus yang ketiga juga ada melakukan reboisasi. Nah, ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya guys. Terus yang keempat, yang terakhir adalah menggunakan energi alternatif seperti sinar matahari, air, angin, dan lain sebagainya.
udah selesai, tapi sebelum selesai kita ada jargon nih. Agak mendekat dong. Agak sini. Oke. Matiin tolong, biar nggak backlight. Satu, dua, tiga. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Minta tolong ini. Oke, lanjut ya kelompok selanjutnya. Ini di atas dulu aja. Entar. Nanti dua lagi. Oke, Keo. Ya, bener. Kelompok 1, silahkan yuk. Bentar. Ini aja dulu. Gini aja dulu. Oh, gimana, Pak? Emang kelihatan? Kelihatan. Udah gitu, nanti digeser aja. Oke. Mending sebelum tadi ya sih. Ya, silakan. Udah? Kita berjalan. Kamu ya. Ini mirip Dinda nih buminya. Dah, yuk. Teman-teman minta perhatiannya sebentar. Siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa sih itu global warming. Nah, dari kalian semua ini pasti penasaran banget kan? Global warming itu apa? Gimana? Apa penyebabnya? Dampaknya itu kenapa? Kenapa bisa ada? Kenapa? Dan bagaimana sih cara kita mengurangi dampak dari global warming ini? Nah, jadi daripada kita penasaran, yuk ketahui lebih lanjut tentang apa sih itu global warming. Jadi, global warming itu fenomena peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Jadi, global warming itu bisa membahayakan bumi dan penduduk yang ada di dalamnya. Faktor-faktor penyebabnya itu juga ada, dan penyebabnya itu juga bisa membahayakan diri kita sendiri. Nah, di sini juga menjelaskan penyebab, dampak global warming, dan cara kita mengurangi global warming itu apa aja biar bumi kita bisa lebih terjaga. Nah, selanjutnya itu ada penyebabnya. Nah, di sini tuh ada penyebab-penyebab global warming, kayak efek rumah kaca, sektor transportasi, sektor penyediaan energi, dan sektor industri. Nah, dari penyebab ini ada dampak-dampaknya yang disebabkan dari global warming ini.
Nah, jadi dampak global warming sendiri yaitu permukaan air laut meningkat, suhu bumi naik, iklim menjadi tidak stabil, dan memicu terjadinya kekeringan. Nah, dengan adanya global warming itu kan bisa disebabkan oleh jejak karbon. Kita tuh bisa mengurangi jejak karbon itu dengan kalian kan tadi udah belajar ya tentang gas yang bisa menyebabkan global warming. Nah, misalnya kayak gas karbon dioksida itu tuh bisa dikurangi dengan memakai transportasi umum daripada transportasi pribadi. Terus kita tuh juga bisa mengurangi asap dari pengolahan batu bara menjadi listrik itu dengan menggunakan energi terbarukan. Atau kita tuh bisa mengurangi gas metana dengan melakukan yang namanya zero waste. Nah, kalian bisa mulai dari sekarang dan itu lebih baik karena membantu melestarikan alam, membantu menyelamatkan masa depan. Aku tebak habisnya pasti kelompok 4. Udah, penutupan dulu. Duduk, Yus. Makasih Ustazah. Mir, sadar. Tutup dulu. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau buat Usada. Tadi kelompok 1 ya. Yuk, kita mulai. Siapakah? Lima. Tadi yang bawa flashdisk ya? Udah dikasihkan sana tadi flashdisk. Flashdisknya udah tadi Mbak. Flashdisk. Tadi yang bawa flashdisk siapa? Buat ngambil file. Oh, belum ada. Udah mau kirim di grup. Berarti harus ini. Kalau download dari situ nggak bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Oke, bentar. Ini kan belum terdownload. Tak kirim nomornya, kirim ke nomor yang Ustazah share ke grup kelas ya. Bentar. Tadi yang bawa flashdisk siapa Mbak? Zalfa bawa flashdisk nggak? Kirim ke sini ya, nah, grup kelas. Yang nomornya Ustazah kirim ke grup kelas. Nah. Kirim ke nomornya tuh. Kan tadi belum dikirim. Pinjam. Ada pot digesek ke tasku, ada pot. Sekarang punya kalian dikirim ke sini ya? Kan tinggal punya kalian. Bukan. Ke nomor yang Ustazah. Ke nomor yang Ustazah share di grup kelas. Oh iya. Enggak di situ benar. Enggak ada kok.
Itu udah ke download belum? Udah? Oh, alhamdulillah udah. Nggak jadi Mbak. Maaf. Bisa ya sambil ngoprain, bisa nggak? Oke, silakan. Kurang satu kelompoknya dia. Oke, teman-teman bisa minta perhatiannya sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi teman-teman, salah satu penyebab global warming adalah efek rumah kaca. Jadi, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebagian panas yang seharusnya dipantulkan ke permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas yang ada di atmosfer dan gas tersebut makin menumpuk. Nah, gas-gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca itu ada karbon dioksida, CO2, uap air, H2O, gas metana, CH4, dan klorofluorokarbon. Ini salah sih? Iya, klorofluorokarbon yang seharusnya ini typo. CFC atau CFC. Lalu selanjutnya, apa itu jejak karbon? Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada sumber-sumber kontributor jejak karbon. Nah, aktivitas manusia berupa penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, penggunaan energi listrik dan air, dan juga konsumsi makanan. Penyebab perubahan iklim. Menurut IPCC, ada 3 sektor utama yang mempengaruhi peningkatan emisi karbon dalam 30 tahun terakhir, yaitu sektor transportasi. Contohnya itu dari kayak asap kendaraan bermotor. Ada juga sektor penyediaan energi. Itu contohnya pembangkit listrik tenaga gas bumi. Dan sektor industri. Itu contohnya dari asap-asap pabrik. Nah, ada cara mengurangi dari pemanasan global. Yang pertama, teman-teman juga semua pasti sudah tahu ya, adalah menanam pohon. Yang kedua adalah menggunakan transportasi umum untuk mengurangi karbon dioksida atau mengurangi bahan bakar fosil, bahan fosil gitu. Terus mendaur ulang sampah anorganik dan menghabiskan sisa makanan, karena sisa makanan itu bisa membusuk dan menghasilkan gas metana. Nah, sekian itu saja dari presentasi kami. Jadi kita ngajak kalian untuk let's take care of our earth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal terakhir ya ini, ayo. Tinggal satu kan? 2 ya? Masih 2 ya? Masih 2. Oke. Ayo. Siapakah? Antara 4 dan 3? Dah, ayo. 4. Kelompok 4 yuk. Maju. Nanti boleh tanya jawab ya. Ada yang mau tanya boleh. 1 kali pertanyaan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke, ya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jejak karbon. Yeay.
Apa itu jejak karbon? Jejak karbon adalah ukuran dari jumlah total emisi karbon dioksida secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh suatu kegiatan. Selanjutnya ada sumber-sumber kontributor jejak karbon tuh, apa aja? Kontributor jejak karbon ada penggunaan kendaraan, penggunaan energi listrik dan air, dan mengonsumsi makanan. Maksud dari mengonsumsi makanan ini seperti produk susu dan daging yang ternyata menyumbang emisi yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah aktivitas rumah tangga yang termasuk jejak karbon. Jadi itu ada 3 aktivitas rumah tangga yang termasuk jejak karbon itu. Yang pertama adalah konsumsi makanan. Nah, yang kedua adalah transportasi yang kita gunakan. Yang ketiga ada energi listrik yang kita gunakan. Selanjutnya adalah dampak negatif jejak karbon. Dampak negatif jejak karbon itu sendiri, yang pertama ada kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih. Kedua, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam. Dan yang ketiga, perubahan produksi rantai makanan. Yang selanjutnya yaitu dampaknya bagi lingkungan. Tulis namanya enggak? Yang pertama bisa berdampak bencana alam dan perubahan iklim ekstrim. Lalu ada dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama ada kerugian ekonomi, yaitu dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Dan kedua, ada kesehatan masyarakat, yaitu ancaman terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, bagaimana upaya untuk mengatasi jejak karbon? Mengatasi jejak karbon bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, mengurangi jejak karbon. Mengurangi jejak karbon bisa dilakukan dengan menghemat energi, transportasi berkelanjutan, dan daur ulang. Selanjutnya, edukasi dan kesadaran. Contohnya seperti pentingnya pengenalan tentang global warming. Nah, tadi kan kelompok-kelompok lain juga ada jargonnya nih. Nah, kita juga ada jargonnya nih. Taruh. Habis aku cue ya. Oke. 1. Q. Selamatkan bumi, selamatkan hidup. Salam. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ya yang terakhir ya, kelompok terakhir ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini mau menyimpulkan hasil jurnal yang udah kita baca tadi. Nah, jadi dari jurnal yang kita baca tadi menyimpulkan bahwa perubahan iklim itu disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca. Nah, ada 3 sektor sumber paling gede gitu yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca itu terjadi. Nah, itu tuh ada transportasi, energi, dan industri. Selanjutnya dari judul poster kita sendiri yaitu mengurangi jejak karbon dari transportasi. Jejak karbon itu sederhananya adalah jumlah akumulasi gas-gas emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Salah satunya adalah
transportasi. Ternyata dari jurnal yang telah kita baca, transportasi itu salah satu penyumbang terbesar dari peningkatan emisi gas rumah kaca. Gimana caranya agar kita dapat mengurangi jejak karbon dari transportasi? Nah, jadi yang pertama itu ada menggunakan transportasi umum. Sekarang kan banyak tuh fasilitas pemerintah yang memberi kita transportasi yang bisa kita akses dengan mudah dan nyaman. Contohnya BST, angkot, MRT, dan KRL. Nah, solusi yang kedua, kita tuh bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Contohnya menggunakan mobil listrik dan menggunakan sepeda. Contoh yang ketiga adalah budayakan jalan kaki, kayak anak Wisma. Oke, kayak anak Wisma. Jika kamu menempuh perjalanan jarak dekat, sebaiknya berjalan. Karena selain kamu berpartisipasi mengurangi emisi gas karbon, kamu juga membakar kalori. Nah, itu tadi hasil apa ya? Hasil diskusi kita setelah membaca jurnal. Nah, sebelum ditutup kita juga punya jargon loh. Oke. Sini dong jargonnya. Mana? 1, 2, 3. Kurangi karbon, tingkatkan hijau, selamatkan bumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Hari ini sudah presentasi yang terakhir tadi. Kelompok berapa tadi yang terakhir? Kelompok 1 atau 3 tadi? Oke, tadi udah dapat apa dari presentasi dan dari penyelidikan yang dari LKPD? Dapat apa aja tadi? Materi. Dapat apa? Hikmah, dapat cara. Coba ada yang menyimpulkan salah satu. Yuk. Selain cara ada. Tadi Naya mau nyimpulin. Bilkis kok Naya. Yuk, Bilkis. Boleh? Tadi Dari kesimpulan dari presentasi yang dibawakan sama teman-teman itu, kesimpulannya kita harus berusaha mengurangi jejak karbon di bumi. Atau ada yang lain yang mau meringkas? Hilma atau siapa? Siapa? Ayo. Ayo siapa? Yuk, Allah. Ya, yuk, silakan lah. Jadi yang saya dapat simpulkan adalah bahwa pemanasan global itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia zaman sekarang pada bumi ini. Sehingga kita harus mengupayakan untuk mengurangi pemanasan global tersebut agar bumi dapat terjaga dengan baik. Oke, tadi ya kita dari, silakan duduk boleh. Kita dari awal sudah ini membahas, di awal sudah mengidentifikasi ada permasalahan ya. Permasalahannya apa tadi? Panas gitu ya. Nah, panas banget. Kalau nggak pakai AC, sebelum pakai AC, kalau pakai AC ya. Kalau di luar panas kan, kalau kalian sebelum sholat. Kalau di SUA itu panas banget kan. Nah, banget. Nah, beda. Sampai ada yang bagi pasangan kayaknya. Siapa sih Ais? Ya, Ais banget itu. Nah, itu karena apa? Karena suhu atau mungkin sebelum ini kekeringannya kan lama banget ya, keringnya lama, suhunya beda. Kalau dulu kan hujan kering. Nah sekarang kan kemarin tuh keringnya lama sampai ada yang mati banyak kan beberapa tanaman kita. Nah
ternyata perubahan iklim yang seperti ini karena apa tadi? Global warming. Global warming. Global warming itu penyebabnya apa? Tadi kalau kita gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu ada apa aja tadi? Karbon dioksida. Karbon dioksida, terus metana CH4, terus N2O. Terus apa lagi tadi? C yang salah sebut tadi? CFC. CFC. Oke. Ada beberapa gas yang menyumbang ini ya, efek rumah kaca. Ketika gas itu meningkat, maka efek rumah kaca akan semakin meningkat. Otomatis pemanasan globalnya semakin apa? Meningkat. Nah, kita tahu dampak pemanasan global ada apa aja? Tadi yang kalian analisis. Perubahan iklim. Kalau perubahan terus kekeringan. Itu yang kita rasakan ya dampaknya. Nah, penyebabnya karena efek rumah kaca. Nah, ketika gas tadi boleh kalau misalnya CO2, penyumbang CO2 apa tadi? Yang menurut jurnal yang kalian analisis tadi? Transportasi paling besar karena transportasi. Terus ketika kalian menghitung jejak karbon pribadi, berapa jumlah jejak karbon yang kalian dapatkan rata-rata? 5 loh, 5. Ada yang 5, ada yang berapa? 6. Ada yang berapa? Kebiasaan yang ada yang 14. Maksudnya 14? Walalah, dia ngapain aja? Dia harus suka makan daging semuanya. Terus yang ada yang lebih kecil dari jumlah orang Asia? Rata-rata orang Asia ada nggak? Nggak ada. Berarti kita penyumbang jejak karbon banyak nih. Nah, ketika kita tahu ada masalah seperti itu, ternyata aktivitas kita itu juga ini ya, dampak penyumbang jejak karbon yang banyak. Bahkan ketika kita membawa daging ya, daging import itu dia udah terbang, itu udah ada karbon nggak? Habis itu dari terbang entah ke Superindo atau ke Goro, itu udah naik transportasi darat udah berapa kali, jejak karbon nggak? Nah, habis itu kalian beli dari situ, pulang ke rumah jejak karbon nggak? Nah, kalau dihitung-hitung lama-lama kita menyumbang banyak jejak karbon ya. Apalagi kalau nanti sampahnya dibuang. Jejak karbon nggak? Kalau habis itu kita makan, habis itu dibuang, menghasilkan metana. Jejak karbon lagi nggak? Nah, rata-rata berarti kita itu menyumbang banyak gitu ya. Nah, apa penyelesaian tadi? Yang pertama apa? Menggunakan kendaraan. Ya, menggunakan kendaraan umum boleh. Terus apa lagi? Makannya berarti kalau bisa makan yang apa? Tidak menyisakan. Kalau bisa yang ada di sekitarnya, boleh menanam sayuran yang ada di depan, jadi nanti tinggal metik boleh hidroponik, boleh apa. Terus apalagi tadi? Reboisasi, penghijauan. Terus apalagi Naya? Jalan kaki kan? Oke. Terus apa lagi? Ya, energi terbarukan termasuk panel surya yang kemarin kita bahas ya. Oke, itu ya. Semoga bisa ini sebelum kita tutup nanti, karena kita sudah menyimpulkan tadi beberapa hal berkaitan dengan pemanasan global, kita akhiri dengan post test. Silahkan dibuka di tabnya masing-masing. Ada soal post test yang Ustazah kirimkan ke grup kelas. Yuk, silahkan dibuka. Udah? Nuwun, atur menika bilih sapunika nedahaken wancinipun samekta nindakaken ibadah salat zuhur. Kasuwun ugi nderek jagi katentreman ing sakiwa tengening masjid kinarya nuwuhaken demi panutan. Udah? Yuk. Udah ya? Postes yang bawah. Soalnya sama. Udah ya? Kalau sudah, Ustazah kasih 2 menit lagi. Oke, udah?
Sudah? Udah ya, kita akhiri yuk. Udah? Silahkan disimpan tabnya. Udah? Yang belakang? Udah ya? Ais udah? Udah, Naya udah? Oke. Oke, kita lakukan refleksi tadi hari ini. Yang sudah paham siapa? Yang merasa sudah paham materi hari ini siapa? Oke, udah paham ya. Ada hal baru di materi ini? Coba sebutkan 3 hal baru. 3. Coba 1. Siapa? Apa? Ada hal baru nggak? 1 apa? Gas-gas yang menyebabkan global warming. Gas yang menyebabkan global warming. Terus apa lagi? Hah? Dampak. Apa lagi? Cara menanggulangi. Oke, udah paham ya? Insya Allah ya. Sekarang kita tutup karena sebelum kita tutup lagi, satu lagi kuesioner literasi yang Ustadzah selipkan. Habis ini kita tutup. Yang di grup sudah kelihatan ya? Langsung di klik-klik aja sesuai dengan yang tadi. Sudah kelihatan nggak di grup kelas di atas? Bawahnya kuesioner literasi sains. Sudah kelihatan? Ya, tak up lagi ya di grup. Udah ya? Oke, silakan disubmit. Oh. Gimana udah? Gimana udah? Oke, sudah? Yuk. Sudah ya? Oke, terima kasih hari ini, Masya Allah. Sekarang kita tutup dulu dengan ini dulu, tabnya ditutup dulu sebelum kita tutup. Sudah? Sudah semua? Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.